ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, dan ini merupakan nikmat besar yang semestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan ini kita akan baca sebagian tentang udzur-udzur al-a'dzar al-mubihah lil fitr. Bagian udzur atau udzur-udzur yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Dan setiap orang yang muslim, berakal, balik dan punya kemampuan untuk berpuasa, mereka wajib untuk berpuasa ketika mendapatkan bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa man syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dari kalian, maka wajib baginya untuk berpuasa. Maka puasa hukumnya wajib, dan ini termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Akan tetapi di sana ada udzur-udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Ada beberapa udzur. Udzur yang pertama adalah karena al-marad wal kibar, karena sakit dan juga karena sudah sepuh. Ini udzur yang pertama. Udzur yang pertama karena sakit atau karena sudah sepuh. Maka boleh bagi orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, sakit dan tidak ada harapan kesembuhan, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Sakit tapi tidak ada harapan kesembuhan, ya, sakit-sakit yang parah, maka yang seperti ini boleh bagi dia untuk berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun kalau dia kemudian sembuh misalnya, maka wajib bagi dia untuk mengqadha yang telah yang telah dia tinggalkan, mengqadha berapa hari yang sudah dia tinggalkan dari puasa tersebut. Karena Allah SWT berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa itu dilakukan pada hari-hari yang pada hari-hari tertentu, jumlahnya jelas. Faman kana minkum maridan, dan siapa yang di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau sedang safar, sakit atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh untuk mengganti di hari yang lainnya. Boleh bagi dia untuk berbuka, kemudian dia mengganti puasanya, mengqadha puasanya di hari yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan di antara kalian, maka hendaknya dia berpuasa. Dan siapa yang sakit atau sedang safar di atas perjalanan, maka boleh bagi dia untuk mengqadha, menggantinya di hari yang lain. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Ini sakit yang di situ ada rukhsah, ya, untuk untuk berbuka, adalah sakit-sakit yang memang memberatkan, sakit yang memang memberatkan bagi orangnya untuk berpuasa. Ketika dibawa untuk berpuasa, dia akan merasa terbebani dengan sakitnya tersebut, dengan puasa tersebut. Adapun sakit-sakit yang sudah tidak ada harapan kesembuhan, ya,
Jadi sakit yang tadi dia dia boleh untuk tidak berpuasa mengqadha di hari yang lainnya, itu memang sakit-sakit yang itu memberatkan bagi dia kalau dia dibawa berpuasa. Ya, dan tapi masih ada harapan harapan kesembuhan. Ada harapan kesembuhan, dia mengqadha di hari yang lain. Adapun sakit yang sudah tidak harapan kesembuhan, atau orang yang sudah sepuh, sudah sangat sepuh, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya tentunya tidak mampunya ini akan terus menerus begitu ya, karena orang yang semakin sepuh akan semakin lemah fisiknya, sehingga ya, semakin tua justru semakin akan melemah fisiknya, tidak akan bisa untuk berpuasa. Maka orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak berpuasa, dia berbuka tidak berpuasa, dan wajib bagi dia untuk tidak wajib bagi dia untuk mengqadha, tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya karena memang tidak ada kemampuan. Demikian pula orang-orang yang sakit dan sudah tidak ada harapan kesembuhan, maka dia berbuka dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya, tetapi wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Kewajibannya adalah membayar fidyah, mengeluarkan fidyah, yaitu dengan memberikan makanan setiap harinya satu orang miskin. Setiap hari mengeluarkan makanan untuk satu orang miskin. Dan jumlah yang dikeluarkan untuk fidyah adalah setiap harinya itu dikeluarkan setengah so dari bahan makanan. Kalau di tempat kita beras seperti zakat fitrah. Itu zakat fitrah lah separohnya dari zakat fitrah, itu yang dikeluarkan fidyahnya ya. Jadi kalau kita misalnya zakat fitrahnya yang 2,5, ya berarti 1 kilo seperempat. Kalau yang zakat fitrahnya 3 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo yang dikeluarkan untuk fidyah per harinya. Ya tinggal dihitung berapa hari dia tidak berpuasa, ya tidak berpuasa berapa hari. Kalau 1 bulan 30 hari misalnya, ya tinggal dikalikan. Kalau 1,5 kilo kali 30 hari, ya 1 bulan 45 kilo. Ya 45 kilo itu yang dikeluarkan. Dan ini diberikan untuk orang-orang miskin, ya diberikan untuk orang-orang miskin. Ya. Dan boleh mengeluarkan dalam bentuk makanan yang sudah jadi, itu boleh. Akan tetapi para ulama mereka menjelaskan bahwa sebaiknya untuk fidyah itu dikeluarkan dalam bentuk bahan yang masih mentah, karena manfaatnya lebih besar untuk orang-orang miskin. Beda dengan makanan yang sudah jadi. Makanan yang sudah jadi mau tidak mau harus habis pada hari itu, harus dimakan pada hari itu. Sementara fidyah kalau dikeluarkan dalam bentuk beras, bahan makanan yang masih mentah, maka manfaatnya lebih besar. Dia bisa dipakai untuk hari itu, bisa untuk hari berikutnya lagi, bahkan bisa dijual untuk membeli keperluan-keperluan yang dia butuhkan misalnya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, dan untuk fidyah ini boleh kita berikan kepada beberapa orang miskin, dibagi-bagi untuk beberapa orang miskin. Ya, kita lihat ada beberapa tetangga yang miskin misalnya, boleh diberikan kepada beberapa orang miskin. Boleh juga diberikan kepada satu orang. Kalau kita anggap misalnya di lingkungan kita sudah pada mapan, sudah pada mampu, kita melihat ada satu orang yang memang butuh, boleh kita menyerahkan kepada satu orang saja. Kaum muslimin rahimakumullah, ini fidyah dikeluarkan untuk orang-orang yang sudah tua dan juga untuk orang-orang yang sakit, sudah tidak ada harapan kesembuhan. Yang sudah tidak ada harapan kesembuhan, maka kewajibannya adalah membayar fidyah dan tidak ada kewajiban berpuasa baginya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau terkait dengan orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka beliau menyebutkan itu dengan mengeluarkan fidyah, biar fidyah. Dan beliau mengatakan faqad at'ama Anas ba'da makabura aman aw amain min an kulli yaumin miskinan. Beliau mengatakan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu beliau mengeluarkan fidyah ya, setelah beliau sepuh, beliau mengeluarkan fidyah 1 atau 2 tahun, selama 1 atau 2 tahun, setiap harinya satu orang untuk diberikan kepada satu orang miskin. Fidyah itu diberikan kepada orang miskin setiap harinya.
Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau juga mengatakan tentang orang-orang yang sepuh, laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, beliau mengatakan falyut'ima maka kulli yaumin miskinan. Mereka yang sudah tidak mampu berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, maka keduanya memberikan makan, memberikan fidyah setiap harinya satu orang miskin. Ini yang dikeluarkan dengan memberikan fidyah satu orang miskin setiap harinya. Demikian pula orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena tidak ada harapan kesembuhan tadi dari penyakit yang dia derita, tidak ada kesembuhan, tidak ada harapan kesembuhan, maka hukumnya sama dengan orang-orang yang sudah sepuh, sama dengan orang yang sepuh, karena kalau dibawa dia paksa untuk tetap berpuasa, kemungkinan justru malah akan semakin memperparah sakitnya tersebut, seperti itu, sehingga dia tidak ada kewajiban untuk untuk berpuasa, dan kewajibannya adalah dengan membayarkan fidyah setiap harinya tadi setengah sok dari bahan-bahan makanan. Ini udzur yang pertama dari udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Udzur yang kedua adalah safar, safar, bepergian. Dan safar di sini, orang-orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, dan kewajiban dia adalah mengqadha, mengganti nanti, membayar di hari yang lainnya, mengqadha di hari yang lainnya, karena dia sebenarnya punya kekuatan untuk berpuasa, dia punya kekuatan untuk berpuasa, tapi dia dibolehkan, ada rukhsah bagi dia untuk tidak berpuasa, maka dia punya kewajiban untuk mengganti di hari yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit di antara kalian, atau dia sedang safar, melakukan perjalanan safar, maka boleh bagi dia untuk berbuka, kemudian dia mengganti pada hari yang lainnya, mengganti pada hari yang lain. Ini dalam surat Al-Baqarah 184. Juga di ayat yang ke-185, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan di antara kalian, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau safar, maka dia punya kewajiban mengganti. Kalau dia berbuka, dia punya kewajiban mengganti pada hari yang lain. Dan juga Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya tentang safar, apakah dia tetap berpuasa atau tidak, puasa ketika safar. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, beliau bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Kalau engkau mau, silahkan kamu berpuasa, dan jika engkau mau, silahkan kamu berbuka. Nah, di sini ada pilihan, diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW. Kita dibebaskan memberikan pilihan, memilih apakah milih berpuasa ataukah milih untuk berbuka. Ini bagi orang-orang yang bersafar. Dan tentunya ini kembali kepada kondisi kita, kembali kepada kondisi kita ketika kita sedang safar. Kalau safar tersebut adalah safar yang tidak melelahkan, memang safar-safar yang yang nyantai, safarnya nyantai, tidak melelahkan, kendaraan dipakai juga kendaraan yang nyaman, tidak melelahkan, maka di sini sebaiknya kita tetap berpuasa. Kalau safarnya safar-safar yang nyaman, tidak melelahkan, maka sebaiknya tetap berpuasa. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah tepat pada waktunya itu lebih utama dibandingkan dengan mengqadha di hari yang lainnya yang sudah bukan pada waktunya. Maka lebih baik kita tetap berpuasa kalau kondisi kita sedang nyaman-nyaman saja. Adapun kalau kondisi kita ketika safar itu kita merasakan masyaqqah yang besar, repot ketika dibawa untuk berpuasa, karena safar itu sendiri itu sesuatu yang melelahkan. Kalau safarnya safar yang melelahkan, maka kita sebaiknya tidak berpuasa, mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena safar itu sendiri
Kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu merupakan potongan dari adab, ya, bentuk sesuatu yang sangat melelahkan, ya, apalagi kalau safar-safar zaman dahulu yang harus berjalan kaki misalnya, atau menggunakan kendaraan seadanya, onta atau kuda atau yang lainnya yang sangat melelahkan, maka tentunya kondisi yang seperti itu butuh fisik yang kuat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di sini dibolehkan ketika ada masyaqqah seperti itu, kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan kaidah di dalam syariat, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan-kemudahan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semua bab fikih, ya, semuanya ketika ada kesusahan yang kita dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan. Ketika kita tidak mampu misalnya sholat dengan berdiri, Allah memberikan kemudahan untuk sholat dengan mengizinkan untuk sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka dengan apa? Dengan berbaring, dengan menggunakan isyarat-isyarat. Nah, kalau sudah tidak bisa dengan berbaring, ya dengan isyarat dengan menggunakan mata atau yang lainnya. Ini dalam madhab Syafi'i itu dengan menggunakan isyarat dengan mata. Kalau sudah tidak mampu dengan mata, sudah tidak mampu juga, maka cukup sholat dengan hatinya. Dan kata dalam madhab Syafi'i disebutkan bahwa sholat tidak gugur ketika seorang masih punya akal, masih sadar. Kaum muslimin rahimakumullah, juga ketika seorang tidak mampu wudu misalnya dengan menggunakan air, maka diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi dia untuk bertayamum, boleh bagi dia tayamum. Ya, ketika seorang dia safar misalnya, berat bagi dia untuk sholat dengan sholat yang sempurna, maka dibolehkan bagi dia untuk sholat jamak dan qashar, ya, untuk jamak dan qashar sholatnya. Ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ketika kaum muslimin mendapatkan sesuatu yang berat, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, termasuk dalam masalah ini, dalam masalah berpuasa di bulan Ramadan ketika dan dia dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Dan safar yang dimaksud di sini adalah safar-safar yang membolehkan untuk qashar, ya, yang kita boleh qashar di situ. Nah, disitulah kita boleh untuk untuk tidak berpuasa, dan sifatnya pilihan, ya, bukan kewajiban untuk berbuka, tapi pilihan. Siapa yang memandang bahwa dia memilih untuk tetap berpuasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Siapa yang memilih karena kondisinya yang berat, ketika dia bawa untuk berpuasa berat, safarnya berat, maka sebaiknya dia mengambil rukhsah yang telah Allah berikan kepada dia. Dia ambil rukhsah karena Allah Subhanahu wa taala suka ketika hambanya mau mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada dia. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang diperbolehkan dalam masalah safar. Dan safar yang dimaksud di sini juga safar-safar yang sifatnya safar-safar yang mubah atau safar yang dalam ketaatan. Adapun safar-safar dalam kemaksiatan, maka tidak boleh di sini, tidak ada rukhsah bagi dia untuk untuk berbuka, ya, tidak ada rukhsah bagi dia untuk berbuka. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun tadi, ya, kalau kondisi-kondisi, apalagi kondisi yang sangat berat, seorang misalnya safar kemudian mabuk perjalanan, muntah-muntah, ya, dalam kondisi berpuasa, ini sangat memberatkan sekali. Maka Rasulullah SAW sangat menekankan orang yang seperti ini untuk untuk berbuka. Dan Rasulullah mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safari, tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang puasa ketika safar. Karena memang kondisinya safar itu sudah berat, ditambah dengan puasa juga berat, maka ini sangat memberatkan sekali sehingga tidak ada kebaikan. Sebaiknya orang-orang yang seperti ini yang sangat lelah dengan safar dan puasanya, hendaknya dia mengambil rukhsah yang telah Allah berikan kepada dia. Ini yang kita sampaikan pada pagi ini, dan insyaallah kita sambung di waktu yang lain insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.